Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih teman-teman media yang selalu mengikuti proses hukum terhadap korban yang bernama Laura. Jadi saya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak kepada Kapolres Metro Jakarta Selatan, Bapak Kasat, Ibu Kanit, dan para penyidik yang menggunakan hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam KUHP dalam proses hukum ini, sehingga kebenaran dalam proses hukum ini terungkap dalam pemeriksaan terhadap korban dan beberapa saksi, sehingga dari hasil tersebut ditetapkanlah seseorang yang menjadi terlapor dalam perkara tersebut, dan yang Anda ketahui terlapornya juga sudah ditahan. Jadi prosesnya memang memerlukan waktu, selain memerlukan beberapa proses pemeriksaan terhadap saksi, di mana prosesnya sebagaimana yang diatur dalam peraturan Kapolri dan juga KUHP. Proses hukum itu harus dilalui dengan proses penyelidikan dulu. Setelah proses penyelidikan ditemukan adanya sebuah peristiwa pidana, maka tindakan proses lebih lanjut itu namanya penyidikan, di mana penyidikan akan dicari dan ditemukan siapa yang harus bertanggung jawab atas adanya peristiwa pidana sebagaimana yang dilaporkan, dan itu memang memerlukan waktu. Saya ucapkan terima kasih banyak, di mana para penyidik betul-betul secara maksimal telah mencari untuk mengumpulkan bukti-bukti dalam perkara tersebut. Nah, selanjutnya apa yang terjadi sebagaimana Anda yang lihat di media sosial, memang Laura dan ibunya alhamdulillah dalam keadaan baik-baik saja. Mereka kemarin sudah bertemu, mereka berpelukan, dan yang seterusnya saya nggak perlu sampaikan. Yang jelas itulah yang saya katakan berkali-kali, bahwa ini adalah hubungan anak dan ibu, tidak mungkin akan putus karena mereka mempunyai hubungan darah yang tidak mungkin bisa diputuskan oleh apapun yang terjadi terhadap anak tersebut. Jadi itulah yang kita dapatkan dari peristiwa ini, di mana sekali lagi saya katakan bahwa apa yang dilakukan oleh Nikita Mirzani itu dalam rangka mencari, dalam rangka memberikan perlindungan, dalam rangka mencarikan keadilan terhadap anaknya yang mendapatkan sebuah kejadian yang menurut aturan hukum peristiwa itu adalah peristiwa yang diduga adalah peristiwa pidana. Jadi Nikita bagaimana caranya memberikan perlindungan, dia harus segera meminta perlindungan kepada negara supaya negara turun tangan melalui aparat penegak hukum, yakni kepolisian, supaya bisa memberikan keadilan dan perlindungan kepada anaknya. Seperti itu. Kalau Laura dan Nikita, mereka sudah bertemu kemarin, mereka sudah makan sama-sama, bahkan itu dengan adik-adiknya Laura, ada juga pamannya Laura, ya, dan ada beberapa orang yang tidak perlu saya sampaikan namanya. Yang jelas ada Nikita, ada Mahil, ada beberapa orang termasuk anak-anak Niki, termasuk ada pamannya Laura di satu tempat, di mana dalam acara makan dan santai-santai tersebut dalam suasana betul-betul keharuan, di mana seorang anak sekian lama tidak bertemu dengan ibunya, tiba-tiba saya bisa pertemukan. Jadi itulah yang bisa saya petik, bahwa bagaimanapun juga anak dan ibu dan anak, itulah yang terjadi, dia pasti akan berkumpul dan bertemu kembali. Seperti itu yang terjadi. Hanya tidak bisa dipisahkan lah ya Bang? Tidak akan mungkin bisa dipisahkan, mereka ada hubungan darah. Jadi apapun yang terjadi, orang lain tidak perlu masuk, orang lain juga cukup tidak perlu ikut-ikutan, karena Anda tidak mempunyai hubungan darah, sekaligus secara undang-undang pun Anda tidak punya hak. Jadi selain secara hubungan darah tidak punya hubungan darah, secara hukum pun tidak punya hak. Yang punya hak adalah Nikita Mirzani selaku ibu kandungnya dan atau orang tuanya, dan orang yang diberi kuasa oleh Nikita Mirzani itulah yang mempunyai hak. Itu adalah proses yang menurut hukum
Jadi secara garis hubungan nasab tidak ada, hubungan hukum juga tidak ada. Jadi tolong Anda sadar diri, siapapun jangan ikut campur di dalam persoalan ini, kecuali Anda diberikan hak secara hukum dan sesuai dengan undang-undang seperti itu. Lauranya juga seperti apa, Nikinya juga seperti apa, saat pertama kali mereka bertemu. Ya keharuan yang saya katakan lagi. Jadi Laura juga ngomong, bicara ya, dia bicara pada saat kita ngobrol. Nanti mungkin ada dia punya testimoni mungkin yang kita siapkan. Ya dia bilang, saya sempat terharu ya, tiba-tiba ketemu dengan adik-adik saya yang sekian lama saya tidak pernah bertemu. Sekarang adik-adik saya sudah dewasa, dalam artian sudah besar, sekian tahun saya tidak pernah tahu. Tiba-tiba saya ketemu kembali, saya bisa perpelukan dengan ibu saya sama mimi saya. Dia bilang dalam tangis yang dia dapatkan. Jadi keharuan ini saya tidak campur, saya tidak tanya, bagaimanapun juga saya biarkan itu. Bagaimana seorang anak yang tiba-tiba bisa bertemu kembali dengan orang tuanya yang hampir 3 tahun seingat saya. Kalau saya salah mohon maaf. Ya itulah yang terjadi kemarin di satu tempat. Akhirnya kita makan sama-sama, candariah mereka, ada juga mungkin ada Mail yang juga merekam. Mereka mungkin ada rekaman, mungkin sudah diposting di Instagram atau mungkin di TikTok, saya juga tidak tahu. Ada juga saudara yang kita anggap saudara angkatnya ya, daripada Loli juga ada juga Bintang juga memposting kebersamaan mereka, juga ada Nikita Mirzani berpelukan dengan anaknya, dan itu semua ada di media sosial. Itulah suasana keharuan, bagaimana seorang anak yang sekian tahun tidak bertemu dengan ibunya akhirnya bisa bertemu kembali. Dan Nikita berkali-kali di dalam media sosial akhir-akhir ini menyatakan Loli adalah anak, bukan anak yang durhaka, dia anak yang baik, anak yang pinter, dan anak yang sangat saya sayangi. Itu adalah kalimat Nikita Mirzani. Dan bahkan dia minta kalau memang ada postingan-postingan terhadap Laura, Nikita mohon supaya dihapus. Kalau tidak salah seingat saya di dalam salah satu postingan seperti itu. Netizen banyak yang terharu pertemuannya Kaniki dengan Laura sendiri. Ya itu memang menimbulkan keharuan, ada suasana meneteskan air mata. Bagaimana Laura bilang begini, saya tidak pernah menyangka akhirnya saya bertemu kembali dengan mimi saya. Saya juga tidak menyangka saya akhirnya bisa melihat adik-adik saya yang sudah mulai tumbuh dewasa. Ya ini adalah keharuan, saya meneteskan air mata. Tapi juga saya bahagia, saya bisa berkumpul kembali dengan orang tua saya dan adik-adik saya. Ini hal yang luar biasa. Dia mengucapkan banyak terima kasih kepada beberapa orang yang tidak perlu saya sebutkan namanya, yang mempunyai andil dalam proses hukum. Termasuk andil bagaimana mendamaikan, membuat mereka berdua bertemu kembali dalam suasana keharuan. Ya itulah saya katakan kembali, hubungan anak dan orang tua dan anak, pasti mereka akan bersatu kembali. Seperti itu. Oke, bukan hanya haru nih Bang, tapi dari penampilannya pun ini sudah jauh berbeda nih Bang, lebih glowing, lebih fresh. Ya, kalau itu Anda yang silakan Anda amati sendiri. Memang dia sebagaimana yang kita sampaikan, dia tambah cantik, semakin cantik, dan mungkin rambutnya panjang ya, seperti itu yang kita sampaikan di dalam media sosial. Kalau Anda mau lihat sendiri, dia memang semakin tambah cantik ya, dan Anda bisa melihat, dan itulah Laura Mirzani Mawardi, anaknya Nikita Mirzani, dalam situasi kemarin dalam penuh keharuan sekitar jam 1, jam 2 kita ketemunya di satu tempat, dalam banyak sekali ya, bukan hanya Nikita dan anak-anaknya, tapi ada beberapa orang yang ikut di situ, ada Mail, ada beberapa orang. Ya kita dalam suasana bahagia, haru, bahagia bercampur jadi satu semuanya, dan banyak yang meneteskan air mata melihat
mereka saling berpelukan kembali, dan kita bisa melihat bagaimana Nikita memeluk anaknya dengan begitu sangat erat, seperti seseorang yang ingin menjaga dan melindungi anaknya, dipeluk sangat erat saat itu. Dan dia sempat berpelukannya betul-betul luar biasa sekali. Kalau Anda lihat itu sempat diposting ya. Ya itulah yang saya katakan, keharuan, kebahagiaan, sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh Laura, bagaimana tiba-tiba kita bisa pertemukan kembali antara ibu dan anak. Jadi itu di luar hal yang sempat dia pikirkan, tapi kita ikhtiar bagaimana kita menyatukan kembali antara ibu dan anak, dan itu alhamdulillah kita berhasil. Suasananya seperti itu, makan-makan. Kalau haru yang memang ada keharuan tapi campur kebahagiaan. Bagaimana seorang ibu merangkul anaknya, itu rangkulan seorang ibu yang ingin menjaga dan melindungi anaknya. Itu adalah itu yang bisa kita petik, yang tersirat dari pelukannya Nikita Mirzani terhadap anaknya. Ada pelukan seorang ibu yang ingin menjaga dan melindungi anaknya, seperti itu. Oke Bang, setelah itu Laura kan dipertemukan dengan Niki. Nah, Laura sendiri sekarang tinggal di mana Bang? Saya tidak boleh sampaikan dia ada di mana. Sebagaimana yang berkali-kali saya akan sampaikan, dia ada di tempat yang sangat istimewa. Belum balik ke rumah? Belum, dia di sangat tempat istimewa karena dia masih ada dalam proses hukum. Kita juga harus menjaga dan melindungi dia supaya tidak ada hal-hal yang buruk terjadi. Makanya saya taruh di tempat yang istimewa, yang seperti yang saya sampaikan berkali-kali. Tempat istimewa ini untuk membedakan tempat yang sebelumnya. Jadi suasananya santai, suasananya ceria. Anda bisa melihat di postingan, baik di IG dan di TikTok, bahkan dengan saya pun dia minta, dia panggil saya Ami, artinya Om. Saya dia rekam, dia TikTokan dengan saya, dan di IG dia sendiri yang dia rekam sendiri di HP saya, terus dimasukkan ke Instagram saya, dimasukkan ke TikTok saya. Itu bukan kemauan saya dia. Dia ingin menunjukkan bahwa ini loh Laura yang kau kenal Om dari kecil. Saya kembali sekarang ke pangkuan ibu saya. Jadi dia minta, ayo Om, rekaman sebentar. Jadi dia seperti yang Anda lihat itu, dan itu di dalam perjalanan di mobil dengan saya. Hampir habis maghrib. Harinya itu hari Jumat.